Anda kembali lagi dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, dan Telkomsel. Bersama dengan saya, Anneke Wijaya. Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Bapak Andrew Tonilus Albert, Direktur Utama PT Telkom Data Ecosystem. Ya, Pak Andrew, tadi kita sudah banyak berbincang juga dan Bapak sempat menyebutkan soal New Centrix dan New Tradisi tadi ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit New Centrix ini katanya memiliki fasilitas penunjang berskala internasional. Target marketnya siapa saja? Ya, semuanya berskala internasional, bukannya New Centrix. Jadi target market awal itu memang waktu kita mengembangkan New Centrix itu untuk ISP, kemudian content provider dan juga menunjang kebutuhan dari UMKM. Dan ini yang menjadi data center pertama Telkom yang dikembangkan. Setelah itu kita lihat bahwa pengembangan ini harus menuju ke yang lebih besar lagi sehingga kita pindah ke New Tradisi yang kita sebut Hyperscale. Baik, bagaimana untuk New Tradisi? Potensinya sebesar apa? Kami akan melakukan pengembangan untuk total data center dari Telkom ini sebesar 400 MW sampai dengan 2030. Ini akan mewakili total 35-40% dari market. Kapasitas di Indonesia itu diramalkan di 2030 itu akan mencapai sekitar 1.000 sampai 1.200 MW, jadi sekitar 1 gigawatt begitu. Dan kami akan masuk ke 35-40% untuk mengadres market yang akan ada di 2030. Baik, mungkin boleh dikonfirmasi Pak, sejauh ini Telkom memiliki 27 data center yang tersebar di Indonesia, tapi ada juga yang sedang dipersiapkan. Yang dipersiapkan ini sebanyak apa? 27 itu boleh kita bilang ready untuk dipakai sebagai data center karena untuk menjadikan sentral telepon otomat Telkom menuju ke data center itu banyak hal yang dilakukan. Pertama adalah dari kesiapan availability dari data center itu sendiri, jadi masuk ke yang namanya tiering, kemudian security juga kita siapkan, dan juga ekosistem penunjang lainnya dari konektivitas. Dan perlu saya tekankan bahwa waktu kita bicara konektivitas itu bukan hanya konektivitas Telkom sendiri, tapi ini tuh neutral. Jadi seluruh pemain atau seluruh penyedia konektivitas itu memang kami undang untuk bersama-sama berkumpul di dalam data center yang kita miliki sehingga memberikan keleluasan kepada pelanggan itu untuk bebas memilih dengan siapa. Telkom dalam hal ini akan sangat berkompetisi dengan yang lain untuk meningkatkan layanan sehingga bisa menjadi pilihan utama. Baik, sejauh ini seperti apa kendala yang sudah ditemui, baik itu dengan target market UMKM atau dengan target market yang lebih upscale lagi? Banyak kendala. Jadi kendala yang kami temukan di pasar itu adalah pertama, memang kita harus mengedukasi market bahwa daripada harus memiliki data center sendiri atau kita sebut server room sendiri, pada akhirnya kalau pengembangannya makin lebih besar akan butuh resource, akan butuh orang mengoperasikan, kemudian mulai start bayar listrik yang lebih mahal. Nah inilah yang akan pelan-pelan harusnya berpindah menuju ke data center. Kemudian yang kedua, resource atau orang yang mengelola data center itu langka, Mbak. Tidak banyak talent yang mungkin kita sama-sama tahu, ini kita sebut rare talent. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Baik, artinya untuk mendapatkan talent yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan, ini perjuangannya cukup signifikan seperti itu Pak? Benar sekali, jadi Telkom berusaha mengembangkan talenta ini, itu melalui beberapa hal. Kami punya beberapa data center yang berkelas hyperscale yang tidak ada di Indonesia juga di luar negeri. Jadi banyak kita lakukan saling menukar informasi dan juga teknologi sehingga semuanya akan terangkat ke global standard, itu yang pertama. Kedua, untuk talent itu sendiri, Telkom itu juga punya namanya Telkom University. Nah ini yang kita lakukan untuk pengembangan spesifik untuk terkait dengan data center dan yang lain-lain. Baik, bagaimana dari segi pendanaan atau investasi Pak? Apa ini juga menjadi kendala selama ini? Kalau investasi pasti kita akan mengharapkan bahwa investasi itu bukan hanya dari Telkom saja, tapi dari partner juga. Bukan hanya investasi, tapi partner itu kita harapkan juga membawa entah itu teknologi baru, atau yang paling penting adalah bagaimana bisa mengembangkan bisnis ini bersama-sama. Baik, dari segi teknologi ini kan kalau kita lihat terus-menerus berinovasi begitu. Apa ya upaya yang sudah dilakukan Telkom mungkin untuk bisa terus meregenerasi? Pada dasarnya data center itu teknologinya sangat sederhana, Mbak. Dari sipil, mechanical,
electrical, dan hanya security fisik. Ini permutasinya itu sangat banyak karena banyak sekali requirement yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu yang harus kita penuhi. Contoh misalnya, ada pelanggan yang mengharuskan kita bahwa dia tidak mau ambient temperature misalnya, itu di atas 20 derajat. Yang lain mintanya harus di bawah. Kombinasi seperti inilah yang membuat teknologi itu harus kita adopsi supaya mengadres permintaan-permintaan dari pelanggan ini. Artinya permintaan-permintaan ini semuanya bisa difasilitasi? Harus bisa difasilitasi. Karena pada akhirnya pelanggan ini harus kita treat dengan fair dan juga dengan baik. Baik. Satu lagi yang juga menjadi topik perbincangan sangat hangat di Indonesia terkait dengan data ini adalah soal keamanan data, Pak. Begitu, bagaimana Telkom bisa meyakinkan para customer kalau memang data center di Telkom ini aman? Jadi ada beberapa misconception mungkin tentang data center. Data center tuh pada akhirnya keamanannya lebih ke arah fisik. Dan kalau untuk Telkom sendiri ada 8 step dari mulai pintu gerbang di depan sampai menuju ke server itu ada 8 step yang harus dilalui supaya ini bisa diakses dengan sangat secure dan itu semua juga ada standarnya. Jadi kami tidak membuat standar sendiri, tapi ada standar security yang sudah diwajibkan untuk data center untuk beroperasi dan kami semua harus comply terhadap standar itu. Baik, kan kita tahu saat ini sudah ada undang-undang juga untuk perlindungan data. Apakah ini bisa menjawab juga kalau dilihat oleh Telkom? Benar, perlindungan data pribadi, kemudian data sovereignty law yang sudah diluncurkan ya, itu merupakan salah satu driver sebenarnya untuk membawa seluruh workload itu kembali ke Indonesia. Dan ini menjadi salah satu. Yang lain adalah yang saya sebutkan tadi bahwa pada akhirnya data itu harus diakses dan dengan lebih cepat. Dan ini tidak akan bisa diakses dari tempat-tempat yang di luar jarak jangkau yang di atas 100 km contohnya. Sehingga semuanya akan pada akhirnya datang ke Indonesia. Artinya ini yang akan menjadi keunggulan Telkom? Betul sekali. Baik, dan bagaimana peranan data center ini akhirnya bisa membantu bisnis-bisnis atau customer-customer untuk menganalisa perkembangan dari bisnisnya sendiri? Kita selalu menyebutkan data center Telkom itu bukan data center, tapi ekosistem. Ekosistem ini yang kita selalu kembangkan, contohnya seperti Innocentric, itu bukan hanya data center saja, tapi tempat berkumpulnya ISP. ISP itu banyak sekali di Indonesia. Dan juga kita mulai menggandeng yang namanya Internet Exchange, sehingga koneksi dari konten menuju ISP, menuju ke end user, itu bisa lebih cepat dan lebih baik lagi. Sehingga pengembangan bisnis untuk lokal konteks itu akan terjadi. Baik, dan bagaimana inovasi data center atau data ekosistem ini akhirnya juga bisa berkontribusi besar untuk bisnis Telkom Indonesia? Sudah pasti untuk Telkom Indonesia tidak ada pilihan. Kita melakukan yang namanya 5 langkah tidak biasa dan signifikan tadi, dan salah satunya adalah data center. Ini kita harapkan akan menjadi salah satu driver untuk Telkom Indonesia ke depan dan sudah pasti akan kita unlock. Baik, ini kita sudah menuju akhir tahun 2022. Mungkin ada target tertentu yang ingin dicapai oleh Telkom Data Center ini? Target besar kita adalah 400 megawatt. Di akhir tahun target utama kita adalah kita akan groundbreaking di Batam untuk menuju ke 75 megawatt di Batam. Baik, bagaimana dengan 2023? Karena kalau kita mendengar lembaga-lembaga ekonom global ini banyak yang mengatakan, wah gelap di 2023. Bahkan pemerintah dan presiden juga selalu mengingatkan akan volatilitas di 2023. Bagaimana tanggapan dari Telkom ini? Secara ekonomi mungkin kita bukan expertnya ya. Tapi kalau dilihat dari tren pengembangan data, kemudian kebutuhan dan juga pemakaian data, itu naik terus. Sehingga pada akhirnya kesimpulan bahwa digital ekonomi akan jalan terus. Di luar apa yang sudah diramalkan. Baik, dan apakah ini juga akhirnya mengubah target-target untuk data center sendiri di 2023? Kita sudah punya target yang pasti dari bisnis plan kita sampai dengan nanti 2030. Tapi tentu saja itu akan berubah sesuai dengan perkembangan dari perjalanan waktu. Dan kalau kita lihat saat ini, yang namanya perkembangan itu justru naik. Contoh, di tahun lalu pemetaan itu ada di 1.100 megawatt di Indonesia. Pemetaan terakhir itu sudah menunjukkan penambahan sekitar 400 megawatt. Nah ini ya hal-hal yang berubah seiring dengan perjalanan waktu yang memang harus kita sikapi. Baik, tapi apakah ada mitigasi risiko yang mungkin disiapkan
untuk 2023 yang di mana-mana orang sudah mengingatkan ini untuk kita tetap harus bersiap dan bertahan? Pasti Mbak. Jadi mitigasi risiko itu kita akan spending sesuai dengan perkembangan dari bisnis itu sendiri. Itu bagaimana cara kita memitigasi. Jadi tidak asal spending, tapi kita lihat dulu bahwa benar nggak akan terjadi. Baik, apakah ini artinya akan menahan ekspansi? Tergantung dari situasi pasar. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau melihat tren, semuanya naik. Artinya masih sangat optimistis sekali begitu Telkom untuk di tahun 2023. Benar. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Andrew atas waktunya berdiskusi bersama kami. Kita harapkan yang terbaik untuk data center Telkom Indonesia. Baik, dan pemirsa, kami ingin ingatkan kembali bagi para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 bisa mengunjungi laman Startup Showcase di www.cnbcindonesia/techconference2022 karena sesi Startup Showcase akan memberikan ruang kepada para startup di Indonesia untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari venture capital atau angel investor. Dan dalam segmen berikutnya, rekan kami akan mengajak diskusi Bapak Alfian Manulang selaku Vice President Data Solutions Telkomsel. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.